Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gua mau membahas sedikit preview pertandingan antara Indonesia U24 yang akan menjalani partai bisa dikatakan hidup mati juga berhadapan dengan Korea Utara yang di laga terakhir fase grup Asian Games. Dan Indonesia sebenarnya kalau dikatakan misalkan kalah pun terus ujung-ujungnya jadi peringkat 3, itu masih bisa lolos dengan status peringkat 3 terbaik. Kalau kita imbang 4 poin, kita runner up misalkan ya posisinya, itu juga kita masih kita bisa lolos karena runner up dan juara grup yang diambil. Tapi tentu saja kita tidak menginginkan hal itu. Karena apa? Karena ketika kita lolos tapi sebagai peringkat 3 atau runner up, maka kemungkinan kita menghadapi nanti di fase knockout lawan yang jauh lebih berat itu semakin besar. Korea Selatan, Jepang, Iran, ini 3 lawan yang bisa saja kita, kalau nggak salah Korea itu kita punya chance akan ketemu Korea Selatan kalau kita menjadi runner up atau peringkat 3 terbaik. Ya tentu saja hal itu tidak diinginkan, ya kan? Maka dari itu laga besok itu sebenarnya harusnya kita punya mindset untuk melakukan segalanya untuk meraih kemenangan menghadapi Korea Utara. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mungkin kita meraih kemenangan menghadapi Korea Utara yang sementara menjadi pemuncak klasemen dengan 6 poin sempurna, 2 kali main, 2 kali menang, 3 gol diciptakan dan belum kebobolan? Jawabannya, definitely kita bisa. Karena Korea Utara ini bukan tim yang luar biasa juga, enggak. Ya, dan feeling gue, Korea ini tidak akan bermain terbuka. Korea ini tidak akan bermain ngotot, mengambil resiko. Karena mereka tahu, kalau mereka sampai bermain terbuka dan kita mendapatkan space, kita mendapatkan keunggulan kita yaitu counter dengan kecepatan, maka di situ kita punya peluang menang dan mereka bisa jadi runner up dan mereka bisa ketemu tim-tim besar yang tadi gue sebut. Mereka tidak mau juga hal itu, sama seperti kita. Maka dari itu, ya menurut gue Korea akan bermain lebih berhati-hati justru. Mereka akan bermain bertahan, membiarkan kita datang dan justru memakai reaction football, mengandalkan counter seperti yang dilakukan oleh Chinese Taipei. Yang justru menurut gue ini jauh lebih berbahaya untuk timnas kita. Jauh lebih berbahaya. Karena sudah terbukti kemarin menghadapi Chinese Taipei, lawan yang defensif, lawan yang parkir bus, kita sulit untuk menembus pertahanan mereka. Bahkan untuk meng-create peluang saja kita sulit. Karena apa? Kebanyakan salah passing, pergerakan tanpa bola nyaris tidak ada. Itu yang dikatakan oleh Coach Indra Syafri sendiri. Pergerakan tanpa bola nggak ada, salah passing banyak. Nah, kemarin lawannya Chinese Taipei, counternya berapa kali pun itu finishingnya buruk karena kualitasnya Chinese Taipei. Nah, Korea Utara itu berada di atas kualitas dari Chinese Taipei, sehingga secara serangan balik gue bilang mereka akan lebih baik. Nah, kalau Indonesia tidak mampu untuk membongkar pertahanan Korea Utara dan mereka kena berapa kali counter, ya bisa aja mereka akan kesulitan untuk meraih kemenangan. Nah, ini yang gue takutkan. Dan ini menjadi PR bagi Coach Indra Syafri juga dengan segala keterbatasan yang ada. Tentu saja kita harus fair juga dengan segala keterbatasan, terutama pemanggilan pemain. Ramadan Sananta nggak jadi datang, Beckham pun akhirnya cedera, itu kan cukup berpengaruh. Cuman ini ada peran pelatih juga untuk minimal mental. Mental itu penting sekali untuk laga-laga seperti ini, laga-laga hidup mati, laga-laga yang menentukan. Mental yang berbicara. Ketika mental mindset kita sejak awal untuk menang, maka di lapangan ya dengan sendirinya passing itu akan jauh lebih baik, kreativitas itu akan muncul, terutama fighting spirit itu yang gue pengen lihat menghadapi Korea Utara. Dan itu kemarin pada saat menghadapi Chinese Taipei tidak kelihatan sama sekali. Kita nyaris seperti ya benar-benar bingung untuk menembus parkir busnya Chinese Taipei. Dan feeling gue jauh di pertandingan nanti tidak akan jauh berbeda. Korea akan mencari aman karena mereka imbang pun juara grup.
Sama kalau posisinya kemarin kita menang dan Korea misalkan imbang kemarin atau kalah, kita juga akan bermain sama, reaktif. Kita akan bertahan aja, kita imbang pun menang. Nah ini yang gue sih ya masih mempertanyakan, tapi bukan berarti kita tidak bisa lolos ya, bukan berarti kita tidak bisa menang, bisa-bisa aja menang. Cuman peluang itu semakin kecil karena kondisi klasemen yang menguntungkan Korea, sehingga Korea tidak butuh main terbuka, kita tidak akan diberikan banyak space. Korea akan jauh lebih bermain low block, dan di situ pemain kita minim kreativitas. Kalau kita berbicara 3 pemain depan kita aja, Titan Agung, Egy, dan Ramai, ini biasa yang dimainkan. Ini menurut gue ya, ini kembali lagi, ini terlalu, wingernya itu terlalu individualis, terlalu banyak dribbling, yang sehingga Titan Agung ini nggak dapat passing, nyaris nggak dapat passing, nggak dapat operan, nggak dioper oleh wingernya ini. Dan mereka ini berapa kali juga mengambil keputusan yang kurang berani dalam arti ya trupas lah ke depan, kasih kipas-kipas, dia tidak lakukan, balik ke belakang, mutar-mutar doang. Ditambah di tengah itu tidak ada playmaker yang benar-benar kreatif kayak Beckham, kayak Arkan, kayak Marcelino. Itu nyaris tidak ada di timnas kita saat ini. Ini yang menurut gue ya sulit juga kalau kita mengharapkan Coach Indra untuk memainkan pemain-pemainnya, karena pemain yang dibawa sekarang, dan walaupun ini pemain Liga 1 semua ya, ini pemain Liga 1 semua, artinya bukan pemain jelek, tapi tidak ada tipe pemain yang kreatif, tipe pemain yang bisa menembus lawan-lawan yang bermain low block atau bermain defensive full kayak Chinese Taipei. Kalau melawan Kyrgyzstan, kita cukup mendapatkan space. Kyrgyzstan nggak main parkir bus. Terutama golnya si Hugo Samir itu kan counter. Kyrgyzstan all out attack, malah kita defensif di babak kedua terutama. Nah ini lawannya tidak akan mengambil hal itu, kita akan lebih terbuka. Nah gue pengen lihat bisa nggak kita menghadapi lawan yang parkir bus itu, kita bisa tembus. Ya itu yang menjadi PR terbesar. Dan kembali lagi menurut gue, kalau kita lolos sebagai runner up dan peringkat 3 atau peringkat 3 terbaik, lawan kita itu akan sangat sulit, sangat amat sulit. Dan ya peluang kita untuk next stepnya lolos lagi itu akan berat. Tapi kalau kita berhasil memenangkan pertandingan ini, minimal 2 gol, karena selisih gol itu berpengaruh, ya kan? Selisih gol berpengaruh. Korea Utara itu kan +3, kita +1, artinya kita harus cetak 2 gol untuk melampaui selisih gol dari Chinese Taipei, Korea, ya kan? Maka dari itu, kalau kita bisa menang 2 gol selisihnya, kita menjadi juara grup, maka ya kita akan mendapatkan lawan yang relatif lebih mudah dibandingkan Jepang, Korea Selatan, Iran. Ini yang kita harapkan. Tapi kembali lagi, itu semua tergantung nanti di lapangan. Apakah mental pemain, mindset pemain sejak masuk ke lapangan itu untuk menang, atau sudah pasrah, itu berbeda sekali. Nanti kita akan lihat. Gue selalu harapkan, mau siapapun pelatih, siapapun pemainnya, timnas kita bermain baik, timnas kita meraih kemenangan, dan timnas kita melolos sejauh mungkin. Ya, itu harapan kita semua sebagai fans Indonesia. Ya, cuman kembali lagi, nanti kalau sampai ternyata hasilnya buruk, ya mungkin akan banyak yang melakukan kritik. Dan penting juga kritik, ya, karena kita pun kritik itu ada dasarnya, ada alasannya, gak asal kritik. Kenapa gue jarang kritik STY walaupun dia gak selalu menang? Karena secara permainan itu convincing. Ini berbeda, ya. Kalau kita kalah main amburadul, contoh Chinese Taipei kemarin ya, itu memalukan. Tapi kalau kita kalah tapi mainnya mendominasi kayak lawan Vietnam di final AFF U23, kalah adu penalti, siapa yang bisa ngatur kalau kalah adu penalti? Itu soal ini aja, udah soal hoki-hokian. Tapi secara permainan kita bisa mengimbangi Vietnam dengan pemain yang seadanya juga. Ya jadi itu soal lain lah. Nanti kita lihat apakah hasil dari Asian Games ini maksimal, terutama di fase grup, atau tidak. Yang penting kembali lagi yang gue sering tekankan, mental, mindset itu harus dimiliki oleh pemain kita sejak
menit awal kita harus pressing, kita harus mengurung Korea dan menciptakan peluang yang jauh lebih kreatif. Jangan kebanyakan salah passing dan bersabar, karena ujung-ujungnya tim yang bertahan itu akan melakukan kesalahan-kesalahan individu kecil yang kemungkinan besar itu akan menguntungkan bagi kita. Oke, segitu dulu. Kita lihat nanti bagaimana timnas Indonesia, apakah mau meraih kemenangan menghadapi Korea Utara atau tidak. Salam sepak bola Indonesia.